Bakumsu adalah NGO yang ada di Sumatera Utara, berdomisili di Medan. Nah, salah satu yang menjadi core isu kita adalah pendampingan kepada kasus-kasus masyarakat yang berkonflik secara struktural. Saat ini Bakumsu sedang aktif ya dengan melakukan advokasi bersama dengan mitra, salah satunya adalah Yayasan Diakona Pelangi Kasih, juga dengan Petrasa, melakukan advokasi terkait dengan tambang yang ada di Kabupaten Dairi saat ini. Fokus daripada Bakumsu di dalam advokasi tambang ini adalah mencoba mencari kebijakan-kebijakan apa yang bertentangan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Dairi saat ini dalam hal pembangunan tambang timah dan seng. Nah, kami melihat sebenarnya ada beberapa hal yang tidak mengacu kepada aturan dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya kami melihat bahwa di dalam pembuatan sebuah pembangunan ya tentunya yang kita ada menduga merusak lingkungan, itu harus ada studi lingkungan gitu kalau di dalam peraturan. Namun kenyataannya ketika kita melihat di dalam AMDAL perusahaan tersebut tahun 2005, hal tersebut tidak ada dilampirkan mereka, sehingga itu menjadi salah satu temuan kita di dalam kajian AMDAL 2005 tersebut. Nah, selain kajian lingkungan mereka, hal yang menurut kita yang harus juga dipatuhi oleh perusahaan tersebut sebenarnya soal partisipasi masyarakat. Nah, kalau kami melihat di dalam AMDAL 2005 yang mereka buat, itu mereka katakan ada 26 orang dari 4 desa yang sudah mereka temui semacam konsultasi publik. Namun menurut kami hal tersebut tidak cukup hanya dengan 4 desa dengan orang 26 orang tersebut. Karena di Kecamatan Silima Pungga-Pungga ada 11 desa sebenarnya yang terkena dampak. Nah, itu juga menjadi salah satu catatan kita bahwa itu tidak artinya tidak bisa mewakili ya, hanya 26 orang mewakili dari jumlah semua desa yang ada di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, tempat di mana beroperasinya perusahaan timah seng tersebut. Dalam proses advokasi tambang tersebut, kita bekerja bukan hanya di tingkat lokal saja, di tingkat dairi atau di tingkat Provinsi Sumatera Utara, tapi ada juga bersama dengan teman-teman yang ada di nasional, ada juga JKLPK, ada Jatam juga yang melakukan kerja-kerja secara nasional. Tahun 2019 akhir kita sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara langsung sebenarnya kita sudah bersama dengan masyarakat tentunya memberikan hampir 1.000 tanda tangan penolakan terhadap beroperasinya perusahaan tambang di Dairi tersebut. Nah, di tingkat internasional kita sebenarnya sudah bekerja sama juga dengan ada sebuah organisasi namanya IDI. Nah, kita melakukan pengaduan sebenarnya ke CAO. CAO ini semacam sebuah ombudsman-nya kalau di Indonesia. Termasuk kita memberikan semacam pengaduan kepada Komisi Informasi Pusat. Kita mengalami hal yang sangat tidak mengenakan karena pengaduan kita tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KIP sendiri. Nah, di tingkat lokal kawan-kawan YDPK tetap melakukan penguatan-penguatan dan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat sehingga mereka tahu akan hak-haknya, hak atas lingkungan, hak atas pendidikan, dan hak atas ruang yang sehat tentunya. Itu juga sudah kita lakukan bersama dengan teman-teman YDPK. Kita sebenarnya sudah mengirimkan kajian kita ke KLHK dan
kepada para stakeholder lainnya untuk agar proses adendum AMDAL tersebut tidak dilanjutkan. Nah, kenapa kita meminta itu sebenarnya agar perusahaan tambang tersebut bisa tidak dihentikan, gitu, tidak beroperasi lagi di daerah tersebut dengan dasar yang tadi sudah kita sampaikan, kajian-kajian yang sudah kita lakukan, dan kami berharap masyarakat juga tetap solid untuk tetap mempertahankan haknya, hak atas lingkungan yang sehat tentunya, kemudian hak atas pendidikan terhadap anak-anaknya, kemudian hak atas tanah yang mereka harus perjuangkan. Dan harapannya juga teman-teman jaringan tetap juga bahu-membahu untuk melakukan dan mempresur itu segera mereka hentikan dan tidak dilanjutkan.